Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan bagi kita semuanya dalam kondisi apapun. Seperti sekarang, ini kondisi kita ya prihatinkan. Semoga Allah selalu memberikan kesabaran kepada kita dan menilai kebaikan bagi apa yang kita rasakan dan kita keluhkan, dan tentunya semoga Allah terus memberikan ridho kepada kita. Maka tetap kita harus sabar, semangat untuk selalu meningkatkan kapasitas kita sebagai calon-calon manajer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing, berbincang tentang model SIM pendidikan. Tapi sebelum itu, para mahasiswa, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwasannya munculnya SIM, sistem informasi manajemen ini sebenarnya adalah berangkat daripada kebutuhan berbagai perusahaan ekonomi tentunya, di mana mereka dalam urusannya membutuhkan berbagai pengelolaan, berbagai hal yang kemudian berkaitan dengan transaksi. Nah, transaksi ini yang kemudian banyak berkaitan dengan keuangan, pembiayaan, pendanaan. Dari inilah kemudian banyak pemikir-pemikir ahli-ahli di dalam manajemen itu, manajemen umum dan lain sebagainya, yang kemudian berpikir bagaimana kemudian kebutuhan ini bisa dibuat sesuatu yang simple, dibuat sesuatu yang kemudian bisa menjadikan semua pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Nah, itu yang pertama. Jadi berangkat daripada kebutuhan transaksi keuangan yang ada pada berbagai perusahaan. Maka kemudian hal itu berkembang karena pesatnya perusahaan-perusahaan yang juga berkembang, kebutuhan manusia semakin meningkat, maka urusan-urusan itu kemudian berkembang sehingga kemudian dibutuhkanlah laporan daripada setiap kegiatan. Termasuk kita saat ini di manajemen pendidikan Islam sudah sangat perlu untuk kemudian memperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang nanti pada akhirnya ada laporan-laporan yang bisa dijadikan bahan sebagai feedback, sebagai timbal balik daripada apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita sempurnakan dan lain-lain sebagainya. Maka saat ini lembaga pendidikan sudah membuka wawasannya, membuka kacamata untuk kemudian melengkapi SIM, sistem informasi manajemen lembaga pendidikannya, dengan bagaimana menginput data, bagaimana menyimpan data, bagaimana akses data itu bisa diketahui oleh halayak, dan seterusnya, sehingga kemudian mempermudah semua urusan menjadi efektif dan efisien tadi. Ini perkembangan munculnya SIM itu pada awalnya sehingga menjadi kebutuhan kita saat ini. Dan itu semuanya mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu menggunakan komputer. Maka kemudian disebut dengan CBIS, Computer Based Information System. Nah, ini yang kemudian akhirnya berkembang di dalam dunia pendidikan. Maka para mahasiswa yang saya muliakan, tentunya kalian semuanya sebagai mahasiswa tentunya harus memperhatikan ini agar kemudian secara mudah nanti di tengah masyarakat ketika mengelola lembaga pendidikan apa dan lain sebagainya, sangat mudah untuk menentukan model-model SIM apa yang kemudian dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang dikelola. Kemudian berbicara tentang model sistem informasi manajemen pendidikan. Bagaimana sih kita kemudian menyusun, merangkai model SIM pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan? Tentunya yang pertama yang harus kita sesuaikan adalah berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, dan itu disesuaikan tentunya dengan kemampuan SDA, SDM yang ada pada lembaga pendidikan. Tentunya semuanya harus menggunakan analisis SWOT sebagaimana yang kita sudah pelajari pada beberapa pada masa sebelum ini. Jadi kalau kita ingin menyusun model atau menetapkan model SIM pendidikan, kurang lebih manajer lembaga pendidikan harus mengetahui apa yang harus diketahui. Yang diketahui adalah
model atau level manajemen itu sendiri, sehingga kemudian bisa menentukan model SIM yang dibutuhkan seperti apa. Maka kalau demikian, bila demikian, maka kemudian model itu sebenarnya akan berangkat dari level manajemen yang ada pada lembaga pendidikan. Yang pertama adalah level yang paling bawah. Level yang paling bawah itu adalah operasional tentunya. Operasional ini adalah pelaksana, adalah pelayan, dia yang membantu level menengah nanti. Dia yang melakukan kegiatan-kegiatan operasional, transaksi, kontrol, dia yang berhadapan dengan orang yang dilayani, mereka yang mengidentifikasi apa yang kemudian menjadi kebutuhan dan lain sebagainya, itu adalah level bawah. Nah, apa yang dibutuhkan oleh mereka, model seperti apa yang kemudian dibutuhkan oleh para pekerja, oleh para pelayan lembaga pendidikan. Ini yang pertama yang menjadi salah satu indikator bagaimana kemudian model SIM pendidikan itu kita susun atau dan lain sebagainya. Modelnya berangkat dari itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang saya muliakan adalah level menengah. Level menengah itu intinya dia sudah di atas yang level atas tadi, di atas operasional, dia lebih kepada taktik. Dia yang mengendalikan. Jadi kalau tadi adalah yang operasionalnya transaksi, mungkin kalau di lembaga pendidikan mereka yang langsung duduk memang berhadapan langsung dengan komputer, pekerjaannya seperti itu. Tapi kalau di taktik ini mereka yang mengendalikan, jadi bisa diwakil-wakil kepala dan lain-lain sebagainya. Atau kalau di dalam bisnis adalah asisten manajer, bisa kita umpamakan mungkin pekerjaan di kasir dilakukan oleh operasional bawah tadi gitu kan, melayani kasir, melayani pembeli dengan di komputer itu dengan sistem yang sedemikian rupa dan lain sebagainya. Pengendalinya mana? Pengendaliannya adalah bagian akuntansi yang mengecek setiap hari berapa pendapatan, berapa kemudian pembeli yang sudah melakukan transaksi pada hari itu dilakukan oleh level-level menengah. Jadi dibutuhkan kemudian akun lain dong, akun yang lebih luas, dia bisa mengontrol kegiatan bawahannya menggunakan SIM itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah modelnya bisa berangkat dari level manajemen yang paling atas. Yang paling atas itu tentunya adalah strategis. Strategis itu apa? Sebagai penentu strategi dan problem. Maka kemudian penentu yang paling atas dia lebih kepada bagaimana menentukan, memutuskan, menyusun model seperti apa yang kemudian dibutuhkan di dalam lembaga pendidikan ya pada umumnya untuk kemudian menjadikan layanan itu bisa mencapai target yang diinginkan dalam satu masa, dalam tempo tertentu. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu jangan kemudian menjadi pekerjaan yang sekedar pekerjaan saja, tapi kemudian tidak ada target yang menjadi acuan daripada pelaksanaan setiap hari. Jadi bisa dikatakan pekerjaan SDM, pekerjaan bawahan, operasional, taktik, tengah, terus kemudian atasan sebagai strategi, itu sehari-harinya adalah mengerjakan sesuatu yang semuanya berfokus kepada target yang telah direncanakan pada sebelumnya. Jadi di strategis ini adalah penentu dia bagaimana kemudian hal-hal model seperti apa yang kemudian perlu dilakukan, terus kemudian problemnya bagaimana kemudian menyelesaikan dan lain sebagainya. Begitu mahasiswa kurang lebih yang bisa saya sharing, dan barangkali ini menjadi bahan untuk kemudian menjadi bahan mahasiswa bagaimana kemudian menentukan atau model-model SIM seperti apa yang kemudian perlu ditentukan di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan manajemen pada sebuah lembaga pendidikan. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya diridhoi dan kita semuanya selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.